Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panitia Sari, berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2J021054, kelas reguler B, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai konkurensi. Apa sih pengertian konkurensi? Konkurensi adalah kondisi kejadian di mana banyak proses berjalan di waktu yang bersama. Pada proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Dengan begitu, konkurensi ini akan berkaitan dengan bagaimana membuat struktur dan cara kerja agar permasalahan dapat teratasi. Kemudian ada prinsip-prinsip konkurensi, yaitu yang pertama alokasi layanan pemroses untuk proses-proses. Kemudian yang kedua pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi antar proses. Dan yang keempat ada sinkronisasi aktivitas banyak proses. Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, yaitu yang pertama untuk banyak pemakai, yang kedua untuk strukturisasi dari aplikasi, kemudian untuk strukturisasi dari satu proses, dan yang terakhir untuk strukturisasi sistem operasi. Kemudian ada konteks konkurensi, yaitu yang pertama konteks konkurensi untuk strukturisasi satu proses. Untuk peningkatan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Kemudian yang kedua, konteks konkurensi untuk banyak aplikasi, yaitu sistem multiprogramming memungkinkan banyak aplikasi atau proses yang sekaligus dijalankan di satu pemroses. Kemudian yang ketiga ada konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi. Perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Yang terakhir yaitu konteks konkurensi untuk strukturisasi sistem operasi. Keunggulan strukturisasi dapat diterapkan ke pemrograman sistem. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi, yaitu yang pertama pemakaian bersama sumber daya global. Jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu. Kemudian ada pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal masukan atau keluaran tertentu dan dipenuhi, permintaan tersebut dapat ditunda, suspend, sebelum menggunakan kanal tersebut. Kemudian pencarian kesalahan pemrograman atau debugging. Pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit. Kemudian ada masalah kongruen, yaitu mutual exclusion, merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Kemudian ada contohnya, contoh ilustrasi eksekusi daemon printer, yaitu daemon untuk printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer, sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses daemon. Nah, daemon untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk, disebut directory spooler. Untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dicetak, terdapat variabel in yang menunjukkan slot bebas di ruang hard disk yang dipakai untuk menyimpan berkas yang hendak dicetak. Kriteria penyelesaian mutual exclusion. Kemampuan menjamin mutual exclusion harus memenuhi kriteria berikut.
A. Mutual exclusion harus dijamin. Kemudian B. Hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk critical section, yaitu suatu bagian yang berisi sejumlah variabel yang akan di-share, dipengaruhi atau mempengaruhi proses lain. C. Proses yang berada di non-critical section. Kemudian D. Harus dijamin proses yang ingin masuk critical section. Kemudian E. Ketika tidak ada proses di critical section, maka proses yang ingin masuk harus diizinkan. Dan yang terakhir, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Kemudian masalah kongruen yang berikutnya ada deadlock. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Model deadlock ini terjadinya deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan graf. Misal model deadlock dua proses dan dua sumber daya, yaitu dua proses P0 dan P1, dua sumber daya R0 dan R1. Berikut ini ada contoh gambar graf meminta sumber daya dan alokasi sumber daya. Keterangannya, P0 meminta sumber daya R0 ditandai dengan busur berarah. P0 ini R0. Kemudian yang B, sumber daya ini R1 dialokasikan ke P1 ditandai dengan busur berarah dari sumber daya R1 ke proses P1. Kemudian ada contoh gambar berikutnya, graf deadlock dua proses dan dua sumber daya. Skenario yang menimbulkan deadlock, P0 dialokasikan R0, P1 dialokasikan R1, kemudian P0 sambil masih menggenggam R0 meminta R1 dan P1 masih menggenggam R1 meminta R0. Kejadian ini mengakibatkan deadlock karena sama-sama proses P0 dan P1 akan saling menunggu. Terjadinya deadlock ditandai munculnya graf melingkar. Ini kan melingkar ya, contoh gambarnya. Kemudian start fashion. Keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus. Ilustrasinya itu terdapat tiga proses, yaitu P1, P2, dan P3. P1, P2, dan P3 memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik. Skenario berikut terjadi, P1 sedang diberi sumber daya R, sedangkan P2 dan P3 di blok menunggu sumber daya R. Ketika P1 keluar dari critical section, maka P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Asumsi P3 diberi hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan ke P1 yang saat itu kembali membutuhkan sumber daya R. Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya R. Dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock, hanya saja P2 mengalami start fashion, tidak ada kesempatan untuk dilayani. Pokok penyelesaian masalah konkurensi, yaitu pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Kemudian yang kedua tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single prosesor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Definisi keamanan. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak dimodifikasi orang lain. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana. Kemudian yang kedua adalah keamanan interface pemakai. Pemakai diizinkan mengakses program dan data yang akan disimpan. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan internal, yaitu pengaman beragam kendali yang bangun pada perangkat keras dan sistem operasi.
Masalah keamanan. Masalah-masalah keamanan pada keamanan terdapat dua masalah penting, yaitu yang pertama kehilangan data atau data loss disebabkan karena bencana atau kesalahan perangkat keras atau lunak atau kesalahan atau kelalaian manusia. Kemudian yang kedua ada penyusup intruder berupa penyusupan pasif dan penyusupan aktif. Nah, penyusupan pasif ini penyusup yang hanya membaca data. Kemudian penyusup aktif, penyusup yang mengubah data. Kemudian ada ancaman keamanan. Kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek, yaitu 1. Kerahasiaan adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang kedua, integritas adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Kemudian yang ketiga, ketersediaan adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Tipe-tipe keamanan. Yang pertama, interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Contohnya pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk. Kemudian yang kedua, intersepsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Contohnya penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi. Kemudian yang ketiga, ada modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya mengubah nilai-nilai file data. Kemudian ada fabrikasi, pihak menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Contohnya memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file. Mekanisme proteksi. Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras, antara lain pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Kemudian ada objek perangkat lunak, antara lain proses, file, basis data, dan lain-lain. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah suatu himpunan pasangan objek atau hak. Kemudian di sini ada program-program jahat. Bowles-Bow 92 memberikan taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat. Ancaman-ancaman itu dapat menjadi dua kategori, yaitu yang pertama program-program yang memerlukan host program, trapdoor, logic bomb, trojan horse, virus. Kemudian yang kedua program-program yang tidak memerlukan host program atau independen, yaitu bakteria dan worm. Nah, di sini ada bakteria. Bakteria yaitu program yang mengonsumsi sumber daya sistem dengan replikanya dirinya sendiri. Kemudian ada logic bomb, logik yang ditempelkan pada program komputer. Kemudian ada trapdoor, titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di suatu program. Kemudian ada trojan horse, rutin dan tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam suatu program berguna. Kemudian yang terakhir ada worm, program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Kemudian virus. Nah, virus itu merupakan kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengopian dirinya ke satu program lain atau lebih. Virus mengalami siklus hidup 4 fase atau 4 tahap, yaitu yang pertama fase tidur, fase propagasi, fase pemicuan, fase eksekusi. Nah, kemudian ini ada klasifikasi tipe virus. Ini adalah sebagian berikut, ada 5 ini ya. Yang pertama ada parasitic virus. Nah, parasitic virus ini merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering ada. Kemudian ada memory resident virus. Virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Kemudian ada boot sector virus,
yaitu merupakan virus yang menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem di boot dari disk yang berisi virus. Kemudian ada stealth virus, yaitu merupakan virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Kemudian ada polymorphic virus, yaitu merupakan virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Itu merupakan klasifikasi tipe virus. Kemudian ada antivirus. Nah, apa sih antivirus itu? Antivirus merupakan solusi ideal terhadap ancaman virus. Nah, itu tuh merupakan pencegahan. Pendekatan yang dilakukan setelah pencegahan terhadap masuknya virus yaitu deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Perkembangan antivirus ini dapat periodekan menjadi 4 generasi, yaitu generasi yang pertama yaitu sekedar scanner sederhana, kemudian generasi kedua scanner yang pintar, generasi ketiga jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap, kemudian yang terakhir yaitu generasi keempat proteksi penuh atau full feature protection. Sekian pembahasan materi sistem operasi mengenai konkurensi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.